Selamat pagi adik-adik semua, senang banget ya hari ini kita bisa berkumpul lagi walaupun masih secara online. Nah adik-adik gimana nih kabar kalian hari ini? Kalian di dalam minggu ini udah dapat berapa banyak angpau nih? Saya pengen tahu. Mana coba yang dapat angpau, boleh dikasih lihat langsung. Wah pasti banyak ya. Nah hari ini kita mau bersyukur kalau misalnya kita juga sudah melewatkan 1 tahun lagi dan sekarang sudah di tahun 2022, kita sudah merayakan Imlek ya, tahun baru Chinese. Nah hari ini langsung mengajak kita semua untuk mengucap syukur ke Tuhan. Yuk kita mau nyanyi lagu saat pagi hari. Pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Yuk mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kalau selama seminggu ini kami dapat melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, tolong kami persiapkan hati kami Tuhan dengan baik agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu dan juga melakukan firman-Mu di kemudian hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Teman-teman, hidup kita itu bukanlah hidup yang flat-flat aja, terus kita selalu dapat dalam kondisi yang baik. Kita pasti pernah mengalami yang namanya masalah di dalam hidup kita. Mau dari umur sekecil apapun, dari kalian mulai sekolah sampai lause yang sudah bekerja, kita semua mengalami yang namanya masalah. Tapi Tuhan kasih masalah itu buat kita untuk menunjukkan kalau Tuhan ada berserta dengan kita. Nah, hari ini kita mau nyanyi satu lagu yang berjudul With Christ in the Vessel. Kita mau tetap tersenyum karena kita tahu di dalam badai, di dalam perahu, Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan kita. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Nah, karena Tuhan bersama-sama dengan kita, makanya kita nggak perlu khawatir nih adik-adik. Yuk kita menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang ia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita duduk diam, kita mempersiapkan hati kita sekali lagi untuk mendengarkan firman-Nya. Dan kita mau percaya, bahkan di saat kita senang, di saat kita susah, di saat kita ngerasa gak ada yang nemenin kita, gak ada yang mengerti kita, Tuhan itu selalu ada buat kita. Yuk kita menyanyi satu lagu, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia
Hai anak-anak, Kiai Bungur dan di Alam Sutra, salam sejahtera dan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami pada saat ini masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami Tuhan, berilah kami hati dan pikiran yang terbuka, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan Kau juga pelihara Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bisa menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, siapa di sini yang sekolahnya masih online? Bagaimana rasanya sekolah online melulu? Gak bisa kemana-mana. Lause mempunyai video, kita lihat bersama-sama. Wah, enaknya ngapain lagi ya, Kak? Kita bikin percobaan ini yuk. Gara-gara aku, kalian semua di rumah. Aku pengen jalan-jalan nih, bosen di rumah terus. Jangan, kita harus di rumah aja. Saat ini yang terbaik memang di rumah aja. Bagaimana rasanya sekolah online melulu? Gak bisa kemana-mana. Bosan, jenuh, sebel. Gak bisa kemana-mana. Yang ada pasti anak-anak kerjanya ngomel, menggerutu setiap hari kepada mama. Di sini langsung mempunyai teman, seorang bapak. Sama seperti adik-adik sekalian, tidak boleh keluar kemana-mana selama setahun. Bapak ini hanya boleh memberi makan kepada hewan peliharaannya dan berdoa. Siapa ya bapak ini? Hayo, ada yang bisa nggak tebak bapaknya siapa? Siapa bapaknya? Oh, ternyata kalian bisa mendebak. Namanya siapa ya? Namanya Pak Nuh. Nah, dalam cerita Lause Iin minggu lalu diceritakan bagaimana zaman itu manusia mengeras hatinya dan terus berdosa kepada Tuhan. Tuhan menurunkan air bah untuk memusnahkan manusia pada zaman itu. Tuhan menurunkan hujan terus-menerus ke bumi selama 40 hari, 40 malam. Dan di dalam batra itu tidak ada jendela. Kecuali langit-langit di tingkat 3. Nuh tidak dapat melihat yang terjadi di luar batra. Dan lebih baik dia tidak melihat peristiwa yang terjadi di batra. Karena sangat dahsyat. Semuanya habis dan tenggelam. Di dalam batra, keluarga Nuh hanya mempunyai tugas memberi makan hewan peliharaan dan selalu berdoa sambil menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Berarti Pak Nuh ini menunggu petunjuk dari Tuhan. 5 bulan lamanya keluarga Nuh berserta dan keluarganya, serta semua binatang yang tinggal di dalam batra. Hujan sudah lama berhenti, tetapi air masih tinggi dari puncak gunung. Lalu Allah membuat air menjadi surut, tetapi gunung-gunung masih tertutup dengan air. Keluarga Nuh masih terombang-ambing di tengah-tengah air bah. Pada saat Allah membuat air surut, gunung-gunung masih tertutup air. Keluarga Nuh belum mengerti apa-apa, tetapi Nuh tetap bersandar dan hidup menurut petunjuk Tuhan. Suatu hari batra Nuh digoncangkan dengan keras. Ternyata
Baterainya kandas di Gunung Ararat. Nuh tetap sabar menunggu 40 hari dengan sabar. Meskipun baterainya tidak bergerak lagi. Akhirnya Nuh naik ke tingkat atas dan membuka jendela di tingkat yang terletak pada langit-langit atas. Apa yang terjadi? Udara sejuk segar masuk ke dalam baterah dan terasa tiupan angin. Semua anggota keluarga Nuh berkumpul dekat jendela di tingkat atas yang lebarnya hanya setengah meter. Mereka sukacita bergantian melihat puncak gunung yang sudah tampak. Nuh dan keluarganya percaya dan merasa aman karena semua keadaan dunia diatur oleh Tuhan. Balik lagi, apakah bumi sudah kering? Nuh berpikir, apakah sudah kering bumi itu? Nuh mencoba melepaskan burung gagak. Burung gagak terbang, pulang, tapi dia tidak mau masuk kembali ke dalam baterah. Nuh mencoba lagi melepaskan burung merpati. Merpatinya terbang tinggi, tetapi kemudian balik lagi ke dalam baterah. Mengapa merpatinya balik lagi ke dalam baterah? Karena merpatinya tidak dapat menginjak kakinya, tidak dapat mendapat tumpuan bagi kaki merpati tersebut. Berarti bumi masih tertutup air. 1 minggu kemudian Nuh melepas kembali burung merpati apa yang terjadi? Yang terjadi merpati itu kembali dan membawa sehelai daun zaitun segar di paruhnya. Berarti air sudah surut dan pepohonan sudah tumbuh. Wah, Nuh berdoa dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengembalikan keindahan bumi. 7 hari lagi Nuh melepaskan burung merpati yang lain dan burung itu tidak kembali lagi. Bumi belum kering benar. Nuh masih sabar menunggu. Sekali lagi Nuh tetap bersandar dan percaya kepada petunjuk Tuhan. 1 bulan sudah lewat. Nuh memanggil Sem, Ham, dan Yafet anaknya. Mari kita membuka atap baterah. Hampir 1 tahun ternyata mereka tidak berada di baterah. Pada saat mereka membuka atap baterah, apa yang terjadi? Semua sudut ruangan menjadi terang oleh sinar matahari yang masuk ke dalam baterah. Bumi sudah kering, sunyi, dan kosong. Tuhan memang memusnahkan segala makhluk yang hidup dan yang tinggal hanyalah keluarga Nuh. 2 bulan kemudian, Nuh masih menunggu. Pintu baterah tidak dapat dibuka. Kenapa? Karena tangan Tuhan menutupnya. Akhirnya suatu hari Tuhan berfirman kepada Nuh, sudah boleh kalian keluar baterah berserta dengan segala binatang, burung-burung, binatang melata. Akhirnya keluarga Nuh komplit keluar dalam baterah, menginjak tanah yang basah di bumi. Apa yang dilakukan oleh Nuh setelah Nuh keluar dari baterah? Nuh menyusun batu-batu besar, membangun mezbah, menyembelih beberapa ekor binatang dan meletakkan di atas mezbahnya dan dipersembahkan kepada korban bakaran kepada Tuhan. Keluarga Nuh tidak berhenti mengucap syukur, mengelilingi mezbah, dan mereka sadar bahwa mereka adalah manusia yang berdosa. Tetapi oleh karena rahmat Tuhan, mereka itu diselamatkan. Sama seperti kita saat ini. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib hanya karena untuk menghapus dan menyelamatkan kita sebagai manusia berdosa. Ingat, adik-adik sekalian, selalu ada pemeliharaan dari Allah
melalui berkat yang dihasilkan oleh bumi ciptaan Allah. Ketika Tuhan mencium bau harum dari korban persembahan, Tuhan berfirman, tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun ditimbulkan dari hati yang jahat. Tuhan membuat suatu perjanjian dengan Nuh, perjanjian khusus antara dua pihak, adalah Tuhan Allah dengan Nuh beserta keturunannya. Apa yang Tuhan janjikan kepada Nuh? Memberkati keluarga Nuh supaya mereka dapat menjadi banyak dan memenuhi bumi. Memberikan kuasa kepada Nuh, pada manusia atas segala jenis binatang. Dan tidak akan ada lagi hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah untuk memusnahkan bumi. Tanda perjanjian sebuah yang diberikan Tuhan kepada Nuh dan hingga pada saat ini masih ada adalah sebuah busur yang kutaruh di atas awan. Dan mungkin adik-adik juga pasti akan tahu. Itu adalah sebuah pelangi. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Kejadian pasal 22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kita akan berdoa bersama untuk menutup firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami bisa belajar dari Nuh dan keluarganya, di mana di saat susah dan senang, Nuh tetap bersandar dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan Nuh selalu mengucap syukur dalam keadaan hal apapun. Bila firman Tuhan yang sudah disampaikan bisa menjadikan contoh dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Engkau membalikan kami Tuhan dalam minggu depan untuk bakti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur kami berdoa. Amin. Alsrisa mengucapkan Kyong Hi Fa Choi, Nian Nian Yu Yi, Senti Jian Kang. Semoga rezeki berlimpah, selalu ada rezeki setiap tahun, tubuh selalu sehat. Selamat Tahun Baru Imlek. Nah, adik-adik, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, kita mau mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan udah kasih buat mama papa kita dan buat diri kita juga melalui persembahan. Nah, persembahan dapat kalian lakukan dengan scan QR code yang ada di layar atau juga secara langsung transfer ke GKI Bungur atau bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja ya. Kalau mama papa udah boleh lagi datang ke gereja. Yuk sekarang kita mau persembahan, kita nyanyikan Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, bilang syukur, beri syukur, susah ataupun senang disyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bilang syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk, mari kita masuk dalam doa persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan sepanjang hidup kami. Tuhan, biar ini adalah persembahan yang kami kembalikan kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik oleh tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan. Dan biarlah kami dapat mempersembahkan persembahan ini dengan sepenuh hati kami, karena kami tahu kami telah menerima kasih yang begitu besar darimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita mau tutup ibadah kita hari ini, kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus, karena kita tahu Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus
Yuk mari kita tutup ibadah ini, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan untuk bisa percaya sama seperti Nuh percaya kepada janji-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami semakin percaya dan kami dapat melakukan firman-Mu dengan sepenuh hati kami, karena kami tahu apa yang Kau rencanakan bagi hidup kami adalah yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Dadah, sampai jumpa minggu depan.